Oke, eh, perintah Yesus karena itu pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridmu. Tadi saya sudah katakan bahwa Yesus itu memang apa? Ada beberapa gelar, anak manusia, anak Allah, Mesias, apalagi Nabi, Rabi, dan juga guru. Dia mengutus apa? Dia mengutus murid-muridnya. Ya, itu betul. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Dia adalah juga apa? Firman yang nusul menjadi manusia. Firman itu memang ada dua, ucapan. Ya, apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah apa? Adalah firman, kata-kata. Tetapi sang firman itu adalah firman yang nusul menjadi manusia. Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi apa? Daging manusia. Firman itu telah menjadi manusia daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu memang dia sebagai utusan, oke, that's right. Tetapi dia bukan hanya sekadar utusan. Karena kalau utusan, saya sudah minta Ustadz dua pernyataan tadi. Kalau dia cuma utusan, coba Anda tunjukkan, adakah utusan bisa membangkitkan orang-orang mati? Kalau dia cuma sebagai utusan, adakah ada utusan atau nabi siapa saya akan memberikan upah hidup yang kekal? Ada tidak? Kalau dia cuma utusan, apakah ada utusan yang maha kuasa seperti di Wahyu pasal 1 ayat 8? Kemudian kalau dia cuma utusan, apakah dia bisa mengutus malaikat? Memang kalau Anda bilang utusan, ya betul dia utusan, tetapi bukan hanya sekedar utusan. Karena utusan itu tidak bisa melakukan seperti yang bisa dilakukan oleh Allah. Yesus bisa melakukan seperti yang Allah lakukan. Ya, Yesus memberikan upah hidup kekal itu adalah hal yang mustahil diberikan oleh nabi. Anda mempercayai nabi Anda. Quran surat 46 ayat 9. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapmu, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Tetapi lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Quran surat 72 ayat 21. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudrat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, jadi Yesus bukan cuma sekedar utusan, tetapi dia adalah juru selamat, Tuhan dan juru selamat. Tidak akan Anda ke surga kalau tidak melalui Yesus. Kalau Anda bilang, oh kami percaya, brother, setan juga percaya kepada Allah, tapi dia gemetaran mendengarkan. Udah. Silakan cari dalilnya bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Kalau saya akan mengaku dia utusan. Kita pakai perang dalil aja, yuk. Silakan carikan dalil bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus. Silakan. Oke. Jadi dalilnya begini. Sebelum lanjut, tadi Ustadz dia mempremin bahwa Ustadz bohong, bahwa Yesus betul, mengatakan Tuhannya di surga. Ya, betul. Tidak, jangan dipremin. Saya catat itu. Saya catat. Matius 19, 18, 19. Di langit. Itu pernyataan. Kalau ada rekaman, boleh diputar kembali. Saya catat, brother. Iya, Tuhannya Yesus menurut kamu ada? Mana kata Yesus Tuhannya Yesus? Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan. Coba Anda bilang kan? Coba kamu baca dulu. Yesus mengatakan Tuhannya Yesus ada di langit. Coba satu-satu. Iya, kan Tuhan Bapa kan Tuhan Yesus. Coba tunjukkan mana dalilnya. Iya, Bang. Katakan. Matius 18, 19. Oke, coba kamu baca Matius 11, 25 dulu. Enggak, Bang Dabu, baca dulu. Baca. Matius 11, 25. Coba baca dulu. 11, 25. Nah, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11. Ya. Ayat 25. Coba baca di situ. Matius 11, 25. Kita buktikan. Iya, coba baca. Matius 11 ayat 25. 25. Coba baca. Matius 11.
pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak." Mana ada kata Yesus Tuhannya ada di langit? Oke, makanya Ini. tunggu dulu, tunggu. Ini Nah, Tuhan gantian. langit dan bumi bukan berarti dia ada di langit. Tunggu dulu, Ban Per. Pertama, Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus ada di mana Bapaknya? Sekarang baca Matius 23 ayat 9, coba. Kan Allah dan Bapa itu sama. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kata Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Ada di mana? Ada di Matius 23 9. Coba baca. Matius 23 ayat 9. Ada di mana itu Bapa itu atau Allah itu? Matius 23 ayat 9. Matius 23 ayat 9. Kita baca. Ada di mana? Coba. Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Nah, udah. Iya, yang di sorga. Tuhan yang di surga. Kenapa anda bilang tadi Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus ada di langit? Yesus Jangan kan bohong. mengatakan. Jangan mencatat ini. Anda Iya bohong. kan? Coba, Yesus mengatakan Tuhannya Bapa kan? Bapa itu ada di mana? Di surga kata Yesus. Di surga. Kenapa anda bilang di langit? Kenapa Loh, anda karena anda bahasa mengatakan aslinya bahwa- itu oranos. Anda Aslinya oranos. mengatakan bahwa Yesus berkata Tuhan Yesus ada di langit. Itu dusta, itu beda. Terjemahannya itu surga, tapi bahasa aslinya oranon itu langit. Itu brother, dusta itu. Anda sendiri mengatakan kata Yesus Tuhannya. Ya udah Tuhannya. ngomong ke Yesus. So Yesus ada di kamu langit. dusta. Ngomong ke Yesus Yesus kamu tidak dusta pernah gitu. mengatakan Tuhannya Yesus ada di langit. Ini di sorga. Di sorga ini. Ya oke. Kata kamu Yesus sudah punya Tuhan. Sekarang ngaku ya kan? Sekarang kamu ngaku kan Tuhannya di surga kan? Intinya gini, Ustaz. Intinya Yesus bukan Tuhan. Yesus Tadi kan punya saya Tuhan. katakan, Itu aja dia poinnya. datang sebagai manusia, makanya dia berdoa. Ya, Dia pindah sebagai lagi. manusia dia berdoa, Ngeles lagi. sebagai manusia dia merasakan Ngeles seperti lagi. manusia rasakan. Benar. Udah Ayo, mau lanjut. ada di manapun intinya Yesus punya Tuhan, Tuhannya di surga. Udah kata kamu tuh Yesus Tuhan. Makanya kamu jangan debat dengan Muslim. Muslim itu hafal Bible. Hafal Bible, Oke, sekarang tapi silakan. belum Hidup yang tentu kekal. paham. Hidup yang Hafal kekal belum sekarang. tentu paham. Cuma Mana hafal hidup tapi yang belum kekal tentu paham. mentuhankan Sama Yesus? dengan Al-Quran. Banyak Silakan, orang mana? hafal Al-Quran tetapi belum Mana tentu hidup yang paham. kekal mentuhankan Yesus mana? Silakan. Oke, tadi kan saya sudah baca. Yesus itu adalah Tuhan. Iya mana? Yohanes 1 Silakan. ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dalilnya Allah. memperoleh hidup yang kekal itu mentuhankan Allah. Yesus. Ya. Mana? Oh, mentuhankan Yesus. Ya silakan. Hidup yang kekal di surga. Pertanyaan apa? Pertanyaannya kalau saya ingin hidup yang kekal di surga, mengaku Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Silakan. Sebagai apa? Kami mengaku Yesus sebagai pertama, sebagai utusan, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai Mesias, ya. Makanya Enggak, yang saya tanya kalau saya ingin hidup kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang nggak pun bisa datang jawab, kepada nggak bisa jawab, Bapa di nggak mana? bisa Di jawab. sorga. Tidak akan masuk Nah, surga. bisa jawab, nggak ada dalilnya. Karena begitu, itu dalilnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Agar? setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Percaya melainkan sebagai apa? beroleh hidup yang kekal. Sebagai apa percayanya? Memang percaya sebagai Tuhan, sebagai nabi, sebagai Oke, utusan. sekarang saya nanya, yang namanya Tuhan itu menurut Yesus memberi firman apa menerima? Tuhan itu bisa juga menerima. Tuhan memberikan firman. Ya, Tuhan memberikan firman. Kalau Nabi Muhammad, kalau Musa kan menerima firman, makanya dia utusan. Nah, kalau Yesus menerima apa enggak? Dia menerima, tapi dia juga sebagai pemberi. Nah, Ya, berarti menerima. bukan cuma Ketika sebagai Yesus utusan, menerima, tetapi dia menerima juga dari siapa? mengutus. Jadi Oke. dia sebagai utusan, Oke, tetapi menerima bukan dari juga sebagai siapa? utusan. Menerima dari Kenapa? siapa Tuhanmu? Tuhanmu Menerima dari ajaran Bapaknya dari di siapa? sorga. Menerima Bapaknya dari sorga. Nah, ya sudah. Kalau Ya, kalau Musa ya sudah. menerima dari siapa? Oh, sudah. Menerima Kalau Musa menerima dari siapa Musa? Musa dari Bapa, dari Yesus. Yesus juga itu Oke, adalah silakan. Dalilnya bahwa menerima Yesus firman dari juga Yesus, itu adalah silakan. Allah. Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 pakai sampai dalil. 3. Pada mulanya adalah firman. Firman Silakan itu pakai bersama dalil. dengan Musa Allah menerima dan firman dari Yesus, firman silakan. itu adalah Allah. Musa itu menerima dalil. Yesus. Dalil.
begini, Musa itu menerima firman dari Allah. Dari Siapa Allah? Yesus. Yesus itu Silakan adalah dalilnya, Allah. keluarkan. Ya itu dalilnya Yesus adalah Allah, yaitu apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 Dalilnya Musa menerima dari Yesus mana? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Wahyu 1 ayat 8, Ada Musa di dan situ. juga Al-Hadid ayat Mana kata-kata Musa di situ? Kenapa? Katanya Musa menerima firman dari Yesus. Dalilnya silakan. Yesus itu adalah Allah. Iya, dalil. Saya minta Ketika dalil. dia datang ke dunia ini, Silakan. dia namanya apa Yesus, tetapi dia juga adalah Allah. Firman yang nusul punya menjadi dalil, manusia. ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu dalilnya. Tunjuk dalil kan? Ya, silakan. Sebelum Anda menunjuk dalil, biarkan dulu ini Bang Per, nanti Bang Logika. Biarkan Bang Per dengan Ustadz Tata dulu selesaikan ininya, karena belum ada poin. Dia mengatakan Musa menerima firman dari Yesus. Nah itu yang dipertanyakan, dalilnya di mana? Kalau Dalilnya Anda mengatakan, ayo Anda nomor satu. Begini, brother. Tunggu dulu. Ya Bang Logika, diam dulu. Jadi begini ya, Anda. jadi penjelasan saya begini. Nanti tak layani semua nanti. Ustaz Tata, penjelasannya begini. Allah yang memberikan firman kepada semua nabi. Termasuk Ya? Yesus. Oke, catat. Termasuk Yesus. Allah memberikan firman kepada semua nabi. Iya, Dan Yesus termasuk itu Nabi adalah Yesus kan? Nabi Yesus, Yesus juga itu kan? adalah Allah ya. Yesus itu adalah Allah. Loh, katanya tadi Yesus menerima firman. Gimana sih? Menerima dari siapa? Ketika dia menjadi manusia, firman yang nusul menjadi manusia, dia menerima firman dari Bapaknya. Jadi Tetapi firman itu menerima firman gitu? Allah. Jadi Ya. sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia itulah yang memberikan berarti firman. Yesus sama seperti Musa, ya? Tapi termasuk Musa, Ya. termasuk Musa. Jadi itu ya, itu Ya, jawaban berarti saya. Yesus dengan Musa sama-sama menerima firman dari Allah. Yesus itu ketika dia dalam dunia, dia itu adalah sebagai manusia, makanya dia menerima Iya, firman. makanya menerima Kristen Bapaknya di mentuhankan surga. manusia, kan? Tetapi dia juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang memberikan firman. Ketika Yesus di dunia, Allahnya ada di mana? Dia adalah Allah. Jadi ketika dia di Katanya dunia ini, Yesus dia itu Allah jadi manusia. Allah yang menjelma Ketika Yesus di dunia, menjadi Allahnya ada di mana? Katanya Allah Ketika jadi manusia. Ketika Ah. Yesus di dunia, Allahnya ada di mana? Allah itu ada di sorga. Ya sudah, berarti tidak menjelma dong. Dia kan utusan di dunia, makanya Ya saya berarti katakan, tidak menjelma, berarti katanya Allah menjelma jadi Yesus. Ternyata kata Yesus dia di surga, gimana sih? dibatasi ruang dan waktu. Jadi Kristen itu bingung. Aku nanya tidak ke bingung. Yesus, Tuhan tidak Yesus bingung. ada di surga. Jelas. Kami tidak bingung karena Ya. dalilnya jelas. Iya, karena kalau nanya ke Kristen itu bingung. Coba nanya ke Yesus. Yang Coba. kalian Oh, yang Yesus, bingung. Kamu Yang siapa? kalian bingung. Utusan. Kalau kami Tuhanmu tidak di bingung. mana? Di Anda yang surga. bingung. Kalian Enak. yang bingung. Kami tidak bingung. Oke, brother. izin dulu Gurunda Ustaz Tata. Pak Peri, menurut Anda yang mana pertama hadir? Firman atau Allah? Oke. Firman dan Allah itu tak terpisahkan, ya. Ya. Di sini Firman dikatakan, dan Allah itu dengarkan tidak gantian. terpisahkan. Dengarkan dulu saya. Ya. Oke. Per dengarkan. Di sini Ya. dikatakan, pada mulanya adalah firman. Artinya firman dulu baru Allah. Ada kan? Pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah di sini. Sama itu. Pada mulanya firman artinya kalau kita meluruskan ayat ini firman duluan, Allah belakangan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini Iya, kan iya, bersama-sama. tetapi apa yang permulaan? Ini Menurut bersama-sama. Anda, tunggu dulu. Ini bersama-sama. Menurut Anda yang tunggu dulu. Menurut lanjut, Anda lanjut. pada mulanya itu yang ada itu firman atau Allah? Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Tunggu Allah. dulu. Saya Bisa bertanya dipisahkan. di sini. Tak Yang terpisahkan, pertama yang permulaan. Yang mana pertama permulaan? Firman atau Allah? Oke, jawab saya jawab ya. Jadi tak terpisahkan antara firman dan Allah, bersamaan mereka. Saya tidak bertanya di situ. Bersamaan. Jadi Apa yang jawabannya pemula? bersamaan. Karena tidak Apa mungkin yang firman pertama? dan Allah itu akan terpisah. Jadi mereka itu satu. Oke, itu jawaban saya.
Gini, kan di sini jelas ya, pada mulanya adalah firman, belum ada Allah. Pada mulanya adalah firman. Artinya ini terpisah. Nanti di bait keduanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya di sini ayat, tunggu dengarkan dulu lah, supaya kamu bisa nangkap. Lanjut, lanjut. Ya, lanjut. Artinya ayat ini mengatakan yang pertama kali yang hadir pada mulanya itu adalah firman. Jadi Allah itu nanti kedua, ya. Nanti dia bersama-sama dengan Allah. Yang mana duluan yang pada mulanya hadir di sini, firman atau Allah? Oke. Jawaban saya bersama-sama. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Itu jawabannya. Bersama-sama, dialah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3. Oke. Karena Anda malu-malu mengatakan adalah firman. Ya, di mana tunjukkan Yohanes 1 nomor 1 sampai. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Oke, lanjut. Gini, Yohanes 1 nomor 1 sampai 14, di mana disebutkan nama Yesus? Tidak disebutkan nama Yesus, tapi coba Anda lihat di Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Iya, di mana disebutkan Yesus di situ? Coba baca ayat 14. Saya paham ayat itu. Di luar kepala saya itu. Iya. Kita baca. Firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya di mana? Di mana di situ disebut nama Yesus? Bahwa firman ini adalah Yesus. Bentar. Firman itu telah menjadi manusia daging, ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Saya tanya, karena Yesus mengatakan begini, Bang. Gantian. Yesus mengatakan begini di Matius 4 nomor 4, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman itu kita semua. Di mana disebutkan nama Yesus di situ? Karena Yesus mengatakan firman ini perkara firman, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 nomor 4. Iya. Kemudian bisa Anda tunjukkan di mana nama Yesus di situ disebutkan? Oke. Di ayat yang Anda sebutkan, firman yang saya nanya. Bentar. Di situ firman itu telah menjadi manusia. Yes. Saya mau jawab. Tetapi menurut Yesus di Matius 4 nomor 4, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sana di 14 itu kan tidak ada disebut nama. Firman itu telah menjadi manusia. Di mana? Anda manusia bukan? Oke, saya jawab ya. Oke. Jawab dulu, Anda manusia bukan? Yes, bentar, saya jawab dulu. Tunggu dulu, Anda manusia bukan? Oke, saya Kalau manusia. Anda mengakui Anda manusia, berarti Anda termasuk juga yang ada tertulis di Yohanes 1:14. Karena di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini pernyataan Yesus di Matius 4 nomor 4, ya. Coba kamu buka di Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Silakan dibengkokkan. Jangan Nanti dipotong. kami luruskan. Silakan dibengkokkan. Jangan dipotong. Jadi ketika Yesus dicobai oleh setan, dia katakan, kalau kamu anak Allah, jadikanlah semua batu ini menjadi roti. Kemudian apa Yesus katakan? Manusia tidak hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi apa? Dari firman Allah. Firman itu di sini dimaksudkan ya ucapan Allah. Firman itu ya firman ini, tulis buku. Jadi orang itu tidak bisa, bukan cuma kita makan roti kemudian kita hidup. Kita bisa juga hidup dari firman ini. Maksudnya apa? Pengetahuan keselamatan yang terkandung dalam Alkitab ini ya bisa menuntun Anda kepada apa? Hidup yang kekal. Itu yang dimaksud di sini. Jadi bukan ini, Pak, katanya Anda tadi mengatakan firman itu adalah Yesus. Firman itu diucapkan kemudian kok tiba-tiba jadi buku? Kita akan jadi manusia. Oh, itu bukan seperti itu. Beda di Yohanes 1 ayat 14 itu beda, brother. Firman telah menjadi manusia itu. Ya, itu apa kan terangannya di situ? Coba Anda baca baik-baik. Apakah Anda menyebut satu nama orang saja?
Firman itu telah menjadi manusia. Itu jelaskan di sini menjadi Manusia. manusia. Kalau di Manusia tidak disebutkan nama kan? Matius pasal 4 itu Oh, waktu menghadapi pencobaan. Apakah ada disebutkan satu nama orang di situ? Kan jelas ayatnya di situ. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, Di mana iya, disebutkan satu nama orang di situ? Ya, firman itu ya. Nah, baca keseluruhan ya. Anak tunggal Silakan. Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Siapa anak tunggal Bapa? Yohanes 1 Silakan, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di mana? Surga. Apa kekuasaan Yesus di bumi? Karena Anda tidak mampu menjabarkan tadi. Kekuasaan Yesus di bumi, dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang penyakit kusta, orang buta dibuka matanya bisa melihat, orang yang sudah kerasukan setannya bisa diusir. Oh, itulah kekuasaan Allah. Yesus. Silakan baca semua dalil-dalilnya. Saya hanya menggunakan dua dalil. Banyak. Nggak terhitung, brother. Ya, silakan banyak, enggak masalah. Sudah. Lanjut. Oke. Yesus di sini di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, betul. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Betul. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Betul. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa kekuasaannya? Ya, karena aku dan Bapa satu. Maka kekuasaan yang diberikan oleh Bapaknya di surga adalah kekuasaan dari Bapaknya dan satu dengan Yesus. Satu dan ini. Paham tidak ini maknanya ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Lalu apa kekuasaannya? Oke. Dia sebagai manusia biasa seperti saya, seperti Anda, memang tidak bisa dapat berbuat sesuatu. Tetapi sifat kealahannya dia maha kuasa, brother. Oke, sifat kealahannya. Ya, memang. Buktinya kita kan, berbicara ke surga lagi. Karena Anda membawa-bawa sifat-sifatnya yang tidak tertulis. Anda bisa bayangkan badai ditenangkannya. Enggak apa-apa. Tetapi saya bisa memberikan referensi dua. Itu tadi perkara di dunia ya, Anda mengatakan, oke, itu kemanusiaannya. Nah, ini perkara surga. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Ini Yesus di surga ini. Ya, betul. Dia waktu dia mengatakan itu, dia di mana, brother? Di surga atau di bumi? Apa saya Waktu katakan? dia mengatakan itu di bumi atau di surga? Ini perkara surga. Iya, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Aku dan Bapa satu. Di bumi, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di bumi manusia, tapi sebagai kealahan Di surga gimana? Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan atau di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tidak berhak. Tidak punya hak. Di bumi tidak bisa berbuat apa-apa. Di surga dia tidak punya hak. Oke, sudah. Itu dalil. Itu narasi Anda panjang kali lebar. Saya berikan dua referensi di bumi dan di surga. Sudah? Ya, boleh sudah. jawab? Oke. Boleh. Jadi itu boleh Ardiansa, boleh saya jawab, Ardi? Oke. Itu Oke, Yesus kalau tidak boleh saya mute. sebagai manusia, tetapi sebagai Allah pasti dia maha kuasa. Seperti di Wahyu pasal 1 ayat 8. Dia itu maha kuasa. Kalau di bumi ya memang dia punya keterbatasan karena dia manusia. Tetapi sebagai Allah dia maha kuasa. Dia yang menentukan. Ya. Jadi itu jawabannya, brother. Lanjut. Oke. Senangnya potona ayat. Tak mau baca dari atas. Inilah oten. Tak mau jujur. Coba kita apa? Wahyu 1. Berapa tadi? Wahyu 1 ayat 8. Ayat 8.
Oh, mana Ustaz Kita Tata? buka. Halo, Dia mungkin Ustaz dari Tata ada sholat lagi? beliau. Dengan saya. Oh, lagi Oke. sholat. Lagi sholat. Oke, dan Silakan Ustaz. Ini Bang Dago. Atau saya kelarkan dulu nih Ustaz sedikit ya. ya. Di sini Anda memberikan satu referensi yang sangat mengelirukan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan Amin. yang akan datang, yang Amin. maha kuasa. Ini jelas ya, di bumi Yesus tidak maha kuasa karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yes. Sebagai Lalu manusia. Anda tidak mau membaca dari atas. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Enak kan? Enak kalau baca dalil secara menyeluruh. Di sini Yesus mengulangi. Di sini Yesus memang dia berkata sama ketika saya mengambil Al-Quran. Aku ini Allah, maka sembahlah aku. Apakah saya Allah? Bukan. Sama ini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan, bre. Ya, oke lanjut, Ustaz Oke. Tata. Saya mau jawab dulu. Wah, ya silakan Oke. dibengkokkan lagi. Jadi ya, Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Firman Allah. Kita sepakat ya, ini adalah firman Allah. Oke. Ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Berarti betul ya. Aku adalah Alfa Omega. Ayat 8. Firman Tuhan Allah. Oke, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia 18. meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. 18. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Oke, sudah. Gantian. Ya, oke. Pertama di ayat itu inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah, yang menjadi Tuhan Allah atau Yesusnya? Jawab dulu. Oke. Yesus itu adalah juga Allah. Jadi sama. Oke. Allah. Tapi ada dua Yesus Tuhan itu ya. sama. Allah. Satu Ya, Allah. berarti ada dua Kita Tuhannya. adalah Esa. Allah kita adalah Esa. Esa. Ya, Esa. Oke, kalau Esa sebutkan namanya. Namanya sebutkan kalau Esa satu. Siapa namanya? YHWH, dan ketika dia datang ke dunia dia menjelma menjadi manusia. Oke? Oke. Ya. Ketika dia Lanjut. menjelma jadi manusia, ajaran dia dari siapa? Firman Tuhan yang mengatakan. Tuhan yang mana? Tuhan yang nomor 2. Firman Tuhan yang mengatakan. Allah di sorga yang mengatakan. Oke. Allahnya Firman Tuhan. Tuhannya di surga, Yesus juga di dunia, Tuhan juga gitu. Ya. Yesus di dunia ini kan dia kan sebagai manusia, firman yang Ya, menjadi oh, daging. berarti Allah Yesus manusia, yang bukan menjadi Tuhan. Manusia. Jadi dia datang ke dunia ini sebagai Berarti manusia. Yesus itu manusia apa Tuhan? Namun dia sebagai manusia ada juga sebagai Tuhan. Makanya dia punya dua nature. Sifat. Oke, silakan pakai dalil. Aku ini manusia dan Tuhan. Silakan. Oh, tidak ada dalil aku ini Oh, tidak manusia ada. dan Tuhan. Kalau Tidak gini, ada. hai Israel, Tetapi Tuhan begini, Allah kita, Tuhan ini, itu Esa, ada nggak? Firman itu telah menjadi manusia. Ini kan Oke. jelas. Firman Terus itu Yesus telah sendiri. menjadi manusia. Nah, Yesus sendiri menerima firman dari siapa? dari Bapaknya. Emang Oke, kenapa? berarti Ya. jelas ya, yang Tuhan Bapa, Yesus utusan. Kan utusan itu kata Yesus penyampai firman. Yesus penyampai firman atau enggak? Tadi saya sudah katakan Yesus penyampai bukan firman sekedar apa enggak? utusan. Yesus Iya, bukan makanya hanya sekedar Yesus penyampai firman apa enggak? sebagai utusan dia menerima firman, sebagai Allah dia yang menyampaikan Oke. firman, dia yang memberikan Ketika firman. Tuhan Yesus itu mati, bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kalau di situ dibangkitkan oleh Bapaknya di surga. Oke. Terus yang menjadi Tuhan yang mana? Yang mati atau yang membangkitkan?
Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Iya, yang saya dia mati tanya, sebagai manusia. Yesus kan Jadi, mati ini. yang membangkitkan ya Allah. Yesus kan Allah itu mati, memiliki dibangkitkan kehidupan oleh kekal. Tuhan. Yang menjadi Tuhan yang mana sih aslinya? Yang dibangkitkan atau yang membangkitkan? Oke. Yang menjadi Tuhan. Yang dibangkitkan dia itu sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Oke, berarti Tuhan itu mati terus dibangkitkan oleh Tuhan yang lain gitu. Tuhan tidak pernah mati, yang mati adalah manusia. Itu aja. Oke, Yesus Tuhan apa enggak? Bukan sih? Yesus adalah Tuhan Kalau yang Tuhan tidak menjelma pernah mati, menjadi Yesus itu manusia. Tuhan apa bukan? Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi ini pemahaman keliru ya. Iya, Jadi, yang saya tanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? mati. Jadi yang mati adalah manusia. Oke, Tapi sudah jelaskan berarti tadi. Jadi kalau Allah yang Tuhannya menjelma- Yesus tidak pernah mati, kalau Tuhannya Kristen pernah mati gitu. Oh tidak, Tuhan tidak pernah mati. Itu aja. Kan gini, Tuhannya Kristen kan Yesus, Tuhannya Yesus Allah. Oke. Nah, tapi Tuhannya Yesus tidak pernah mati, kalau Tuhannya Kristen pernah mati, bisa mati gitu. Tuhannya Kristen adalah Allah YHWH yang Walah, menjelma berarti menjadi sama dengan- manusia, berarti yang sama menjelma dengan Tuhan menjadi Yesus. manusia Yesus menjadi daging, dan ketika dia mati itu mati sebagai manusia, bukan mati sebagai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah Jadi mati. kawan, Oke, itu Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Muslim. Kalau Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya pagan. Dewa menjelma jadi manusia gitu ya. beda, brother. Tuhannya, Beda. Tuhannya Musa, gini Tuhannya loh. Ibrahim beda dengan Tuhannya Mekah. Ya, Dewa Tuhannya Krishna, Ibrahim tidak pernah Dewa menyediakan Krishna bidadari. itu jelmaan Dewa Wisnu. Tuhannya Musa bukan batu hitam. Oke, Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama nggak? Bukan batu hitam. Sama ya, karena Tuhannya Yesus negeri Mekah dengan itu Tuhannya bukan Musa sama nggak? keliling Ka'bah. Iya. Ya, Tuhannya Musa itu tidak keliling Ka'bah. Mulai ngeyel ini mulai. Itu saat itu duluan kan? Kenapa dia? Oke, izin dulu Gurunda, Ustaz Tata. Ini Kenapa dia sepertinya bilang mulai kami pagan? ngeyel ini. Kenapa Oke, dia bilang kami pagan? Ban Per. Jadi belajar dulu Begini, Pak. tasawuf. Apa itu tasawuf? Jadi gini Ban Per, dengarkan dulu Ban Per. Kesurupan, ya. Gantian Ban Per. Oke, Menurut lanjut. Anda Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Ya, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Oke, Yesus adalah Allah itu sendiri. Oke, yang kunci. menjelma menjadi manusia. Menjadi manusia. Oke, dikunci. Dikunci. Ya. Oke. Nah, ketika Bunda Maria mengandung, apakah Bunda Maria mengandung Allah? Manusia yang dikandung ya. Jadi manusia yang dikandung. Itu kan jelas. Katanya Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, Tadi- ketika Bunda Maria mengandung, apakah di dalam kandungan Bunda Maria adalah Allah itu sendiri? Tadi kan saya sudah jelaskan. Allah itu menjelma menjadi manusia. Jadi yang dikandung oleh Maria itu Iya, saya paham. Saya paham. Menjelma jadi Yang manusia. dikandung Maryam itu Saya paham. adalah manusia. Manusia, Yang mati bukan Allah. Itu adalah manusia. Tuhan tidak pernah Nah, mati. jadi dalam kandungan Bunda Maria bukan Allah. Jadi Allah tidak pernah lahir, dilahirkan Ya, gini Ban Per. Tidak Ban pernah Per, mati. jangan dulu kesurupan Ban Per. Di sini Oke, kita kesurupan. santai Saya aja. hanya meluruskan Gini saja. Ban Per, Oke. dengarkan coba. Oke, Ban oke, Per. lanjut. Ban Per, kan Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, ketika Bunda Maria mengandung, apakah Bunda Maria mengandung Allah? Gitu loh. Oke, jadi penjelasan saya begini ya. Yesus itu adalah Allah yang menjelma manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi yang di kandungan Maria itu adalah Yesus, manusia daging. Itu sebabnya kan di Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi daging. Jadi bukan Allah Oke, yang setelah lahir, menyembah daging. ini setelah dia lahir baru jadi Allah. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dia itu sudah Allah dari sana. Kapan Yesus jadi Allah? Apakah masih anak kecil atau setelah dewasa? Pada mulanya Alfa Omega, Al-Hadi Iya, saya tahu Alfa Omega. Saya tahu. Iya, Bingung kan? Dialah yang air. Kasihan. Iya, nggak apa-apa. Pada mulanya dialah Alfa dan Omega dan seterusnya, bla bla bla. Ya. Nah, kapan Yesus jadi Allah?
Dia itu sudah Allah dari sananya, brother. Oh, sudah Allah dari sananya, berarti Bunda Maria mengandung Allah. Oh, bukan seperti itu. Tadi saya sudah jelaskan. Gimana ini? Katanya dari sananya. Oke, begini ya. Oke, dengar ya. Begini. Jadi penjelasannya begini. Jadi Allah itu, bukan Allah. Kami mengucapkan Allah. Jadi Allah itu adalah berinkarnasi menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang ada di kandungan Maria itu adalah manusia dagingnya. Manusia daging, bukan Allah. Bukan Allah, betul. Bukan Allah. Begitu setelah lahir, apakah Allah sudah bergabung? Atau Yesus baru jadi Allah ketika lahir? Jadi di dalam manusia Yesus itu ada dua nature ya. Ada dua. Ya nggak apa-apa, mau dua nature, mau dua apa, nggak masalah. Sifat kealahan, punya sifat kealahan dan juga sifat kemanusiaannya. Manusiaan. Jadi Yesus ketika di dalam kandungan belum jadi Allah menurut Pan Peri. Nah ketika lahir salah itu belum oh jadi salah lagi salah ya Anda, coba Anda jangan memelintir lah. Dibenerin dulu. saya tidak Ditarik dulu, dibenerin. Ya, jadi saya mengatakan begini, Allah itu telah menjadi manusia, Firman yang menjadi daging. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi yang Manusia. ada di kandungan Maria itu adalah manusia daging, bukan Allah. Allahnya kemana? Allah itu maha kuasa di sorga ya. Berarti Yesus bukan Allah karena Allahnya di sorga. Iya, bukan. Yesus di bumi dilahirkan. Ayo dibenerin lagi gimana? Dibengkokkan lagi lah. Ayo. Nanti tak luruskan. Saya sudah jelaskan berulang-ulang. Berada masa sih nggak Jelas paham? itu gimana? Atau pura-pura nggak paham? Jadi yang benar itu Yesus itu Atau Allah. pura-pura nggak bukan? paham? Ini kan dua kemungkinan. Itu adalah Allah Paham sendiri, atau berarti tidak- Maria tidak mengandung paham, Allah gitu loh. Pura-pura tidak paham. Berarti Yesus tidak, Maria tidak mengandung Allah berarti. Baca Yohanes 1 ayat 14. Baca Yohanes 1 ayat 14. Pertanyaannya, Firman itu telah menjadi daging. jadi yang dikandung Maria itu Allah apa Yesus? Tahu dia. Ini jelas Bingung kan? itu Bingung telah dia. menjadi manusia. Oke, saya baca. Ulangi dulu Pak Per supaya bisa kita dapat poinnya di sini Per. Oke. Pak Per, menurut Anda Yesus itu Allah atau bukan? Saya sudah berulang kali ya. Dijawab aja. Jawabnya. Ya. Ya. Sudah semakan. Ya. Oke. Coba. Ya sudah semakan. Oh, sorry ada. Oke, begini ya. iya. Jadi Allah ya, dengar baik-baik ya. Jadi Allah itu telah menjelma menjadi manusia, yaitu firman ya, firman yang di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 telah Oke. menjadi daging. Dan Telah mendaki-daki. apa yang dikandung oleh Maria adalah manusia daging, yaitu Yesus. Manusia daging bukan Allah ya. Ya, bukan Allah. Bukan Karena Allah. tidak pernah dikandung. Ketika Yesus sudah Karena Allah dilahirkan. tidak pernah dikandung. Apakah sudah menjadi Allah? Karena Anda mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia. Apakah ketika dia dilahirkan? Apakah sudah jadi Allah? Anda tidak paham ya. Saya sudah kan jadikan firman telah menjadi Coba daging, diluruskan menjadi lagi, manusia. Kenapa ditanya lagi? Apakah ketika dia itu Allah? Waduh, gimana sih kamu? Coba diluruskan. Ini sudah jelas. Sudah jelas. Brother. Berarti jelas ya, Yesus bukan Allah ya, jelas. Oke, Yesus bukan Allah. Sudah jelas ini. Karena Maria tidak pernah hamil Allah, tidak pernah. Oke, santai saja kita. Iya, Ya santai. santai saja. Santai. Jadi gimana ini Pak Per? Kapan Yesus dijadi Allah? Kapan Yesus menjadi Allah? Oh, sudah dari sononya dia. Kalau sudah dari sononya Allah berarti Bunda Maria mengandung Allah. Dia menjelma menjadi manusia. Iya, kalau Dia itu Anda sudah dari mengatakan sononya, sudah dari sononya dia Allah, artinya Bunda Maria mengandung Allah.
Sebetulnya ya begini, bagaimana ya saya mau jelaskan kepada dia Berarti itu Maria Anda salah kan yang mengandung. mengatakan sudah dari sononya. Iya, Sudah berarti jelas, intinya sudah Maria satu. itu salah mengandung. Allah Seharusnya yang mengandung menjelma Allah. menjadi manusia. Ternyata yang keluar Yesus. Yesus itu daging, makanya Ya betul. sudah dijelaskan kok. Iya, sudah dijelasin Maria salah mengandung. Yang benar itu Yesus itu adalah Allah. Yang benar Yesus adalah Allah, tapi Maria malah keluar Yesus gitu loh. Oh, bukan salah itu, brother. Oh, yang benar gimana? Coba yang benar gimana? Yesus Yang adalah benar- Allah dan Allah itu turun lewat Maria. Kan gitu kan? Berarti Ya, oh, Maria lah bukan. seharusnya karena Salah Tuhan itu, brother. karena Itu, Allah itu. turun menjadi Itu. manusia lewat Maria, berarti Maria menghamil Allah seharusnya. Itu namanya membengkokkan. Tuhan. Itu Ya, namanya silakan membengkokkan. silakan diluruskan coba gimana coba. Jadi yang lurusnya ada Allah menjelma menjadi daging manusia ya, Terus? Yesus. Jadi yang ada di kandungannya Maria itu adalah Yesus. Itu Yesus aja. bukan Allah. Ya, bukan Allah ya. Ya, Ya, bukan berarti Allah. intinya Ini kan jadi Yesus manusia. bukan Allah berarti. Oke, saya Iya. terima Yesus bukan Allah. Jadi tadi kamu mengatakan salah, Yesus Allah itu salah berarti ya? Yesus Coba diluruskan itu gimana? adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Siapakah Yesus Ya itu? menjelma, menjelma itu kan menjelma lewat Maria. Siapakah Seharusnya yang Yesus keluar itu? dari Maria itu Allah bukan Yesus seharusnya. Siapakah Yesus itu? Yesus Siapa? itu adalah Allah yang menjelma menjadi Ah. manusia. Atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu aja. Oh gitu. Berarti Maria hamil Allah berarti ya? Oh, Enggak. itu pikiran Anda sih. Loh, Itu pikiran buktinya Anda. kan Yesus adalah Allah. Yang keluar dari Maria kan Yesus. Kan Yesus itu Allah. Berarti Maria mengandung Allah. Oh, Kan bukan yang keluar seperti dari itu. Maria. Coba, yang Bukan keluar dari seperti Maria itu Yesus apa Allah sih? Kalau Allah berarti Allah Yesus. adalah Yesus. Hah? Yesus yang keluar. Bukan Allah. Jadi kan Bukan Allah manusia yang keluar. daging kan bukan Allah yang keluar. Ya Yesus kan manusia Oh, berarti daging. Yesus bukan Allah berarti. Jangan bengkokkan, Loh. jangan bengkokkan. Makanya saya selalu muncul di Komal Kristen. Saya ada jalan lurus untuk meluruskan Kamu yang menjawab. penafsiran kalian itu. Loh, Penafsiran bukan penafsiran kamu yang jawab itu. Coba, Hah? Allah menjelma jadi manusia, turun Iya. ke Maria. Terus Maria melahirkan siapa? Melahirkan Allah atau melahirkan Yesus? melahirkan Yesus. Oh, berarti Daging, Yesus bukan manusia Allah. daging, ya. Wah, yang turun tadi ke Maria Allah yang turun kan menjelma jadi manusia, dihamil oleh Maria. Nah, tiba-tiba yang lahir Yesus bukan Allah. Oh, berarti beda Yesus dengan Allah. Kecuali kamu gini, iya tata. Kan Allah itu menjelma jadi manusia. Jadi Allah itu turun ke Maria, dikandung oleh Maria. Gitu seharusnya. Tidak mungkinlah Allah dilahirkan. Nah, nggak mungkin. Allah dilahirkan. Berarti Makanya salah dia menjelma. hamil. Nah, nggak mungkin. Makanya dia menjelma. Pantesan dia menjelma Yesus itu tidak manusia. punya bapak karena salah melahirkan Maria itu. Mungkin gitu ya. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya ya. Inilah karena itu kan dikandung oleh roh. Itulah karena ya itulah Allah. Allah itu maha kuasa, brother. Iya, roh Nggak itu kita bisa batasi. mengandungkan wanita, bisa menghamilkan wanita roh itu gitu. Oh, bukan begitu. Roh Gimana? itu tidak bisa menghamilkan, tetapi kuasa Allah. Loh itu. Kuasa Saya nanya, Allah. Maria itu hamil siapa yang menghamilkan roh? Roh, gitu. Itu atas kuasa Allah. Itu atas Oh, atas kuasa kuasa Allah. YHWH. Allah itu maha kuasa. Atas kuasa Yesus gitu. Kuasa Allah. Oh, bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Allah berarti. Dan lagi. Satu ayat 8. Maha kuasa. Nah. Jadi yang membuat Maria hamil Allah, yang membangkitkan Yesus Allah juga. Yang membuat Maryam hamil adalah kuasa Allah. Oh, kuasa Yang membuat Allah. Maryam Jadi- hamil adalah kuasa Jadi Tuhan itu lahir atas kuasa siapa? Tuhan tidak pernah dilahirkan.
Oh Tuhan iya. tidak pernah Oh, mati. berarti Lukas Yesus bukan 2:11 Tuhan. hapus saja, Lukas 2:11. Oke. Karena Tuhan itu Kalau kekal. kalau Tuhan tidak pernah dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus dilahirkan. Allah Gimana? menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma Allah. menjadi manusia. Masa Oke. sih enggak? Yesus itu adalah Allah. Berarti Sudah berulang-ulang, masa sih kalau enggak Yesus nanggap? itu adalah Allah, berarti Maria melahirkan Allah. Berulang-ulang, kasih tau enggak paham sih kamu? Loh, kan pertanyaannya gini, Pak Ferry, apakah Yesus itu Allah? Ya. Berarti Maria melahirkan Allah? Bukan. Loh, gimana sih? Seharusnya iya juga. Kan yang dilahirkan Yesus, yang dilahirkan Maria kan Yesus kan? Yesus adalah Allah. Oke ya. Gantian jawab dong. Gantian jawab. Kalau Ini masih penjelasan ya, penjelasan terakhir ya. Oke, ini penjelasan Gimana, terakhir. gimana? Coba. Jadi sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Jadi firman atau Allah itu telah menjadi daging, menjelma menjadi manusia. Dan apa yang ada di rahim Maria itu adalah manusia daging, yaitu Yesus. Manusia. Tetapi bukan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, firman yang menjelma menjadi manusia. Ketika dia datang ke dunia, dia itu adalah manusia. Makanya dia merasakan seperti manusia rasakan. Dia merasa lapar, dia makan ikan goreng. Ya manusianya begitu. Dia tidak tahu, tidak dapat berbuat sesuatu apa-apa. Oke, paham Tetapi sebagai sekarang. Allah, Berarti Tuhan tetapi menjelma jadi Yesus, Allah, dia menjelma turun ke dunia, tahu dan berarti maha kuasa. Oke? Itu aja. Oke. Saya paham sekarang. Berarti ketika Tuhan Allah menjelma jadi manusia, kosong di atas. Kan menjelma sudah ya, gitu. Nah, Kenapa? kan sudah turun Tuhan itu jadi manusia. Nah. Tuhan turun nggak jadi manusia? Ya. Hmm? Makanya di dalam ayat apa disebut Gimana? apa? Utusan. Jadi ketika Gimana? dia di dunia ini sebagai utusan, bapaknya yang di surga, ya kan? Oke. Ya kan? Oh, bapaknya di surga, yang Yesus utusan di Kuasa dunia bapaknya gitu ya. yang penguasa. Oke. Jadi Berarti yang memang ya. menjadi Tuhan yang mana ini? Jadi begini, ketika kita bisa menjelaskan siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, berarti itu bukan Tuhan. Karena manusia, Oke. otak manusia tidak bisa menjelaskan siapa Allah itu. Paham? Kalau Nanya ke kita Yesus. bisa menjelaskan siapa Allah itu, berarti Allah itu Nggak usah dijelaskan. Nggak usah Oke. dijelaskan. Nanya ke Yesus saja. kita Yesus siapa bisa Tuhan? Allah. menjelaskan Allah itu seperti apa sebenarnya, itu bukan Allah. Makanya saya Apa tidak bisa sendiri yang menjelaskan menjelaskan seperti Tuhan apa itu jadi Allah. manusia coba. Jadi itu ada tertulis. Kalau ada tertulis ya jelas. Tertulis jelas. Tetapi kita tidak Makanya bisa saya bilang, kalau mau nanya tentang Tuhan, mengungkapkan jangan seperti nanya- apa Allah itu. jangan Kalau kita nanya ke sudah Kristen, menjelaskan gitu loh. siapa Allah itu secara pikiran Oke, kita, siapa wah, Allah itu? pikiran kita itu hanya sejengkal, itu hanya wah nggak bisa dibayangkan lah. Oke, ya. Oke, diam. Makanya saya udah bilang, kalau mau nanya tentang ketuhanan, nanya ke Yesus, jangan nanya ke Kristen. Kalau saya nanya ke Yesus, enak kok. Yesus apa Tuhanmu? Allah. Di mana? Di langit, Oranos. Seperti apa dia? Tidak sama dengan apapun, tidak bisa dilihat. Kalau nanya ke Kristen, siapa Tuhan? Ya manusia Yesus. Gitu kata Kristen. Coba nanya ke Yesus. Allah kata Yesus. Pertanyaannya, saya harus percaya ke Kristen apa ke Yesus sebenarnya? Gitu loh. Kalau saya nanya ke Oke. Yesus, Tuhan itu Allah. Yesus itu jelas tanya kepada Alkitab, jangan tanya kepada Ustaz. Oke. Menurut kitab, Tuhan itu Jangan siapa? tanya kepada pendeta, tanya kepada the Bible. Ask the Oke, Bible. The dalam Bible. Bible, will Tuhan itu answer your siapa? question. Any Oke, question, saya nanya ke whenever Bible. you have question, just ask the Bible. The Bible Oke. is the key. Oke, sekarang The saya Bible. nanya ke Bible. Siapa itu Allah? Allah Ada di itu mana? adalah Maha Kuasa. Ya ada di mana? Allah itu telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Udah mana di Bible Tuhan menjelma jadi Mulanya manusia? adalah firman. Firman itu bersama-sama. Jawabannya di Alkitab. Tanpa Al-Quran. Kata Alkitab, firman tidak pernah menjelma. Al-Quran juga bisa. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Siapa yang satu oknum Nggak ada. Alkitab mengatakan firman jadi manusia. Dialah yang akhir. Tidak ada, brother. Tunjukkan Oke. satu dalil di dalam Oke, Al-Quran. saya nanya ke Bible. Apa itu firman? Firman itu ucapan yang keluar dari mulut Tuhan. Nggak ada. Firman itu menjelma. Nggak ada.
Firman itu telah menjadi manusia. The Bible said. Ya, silakan, mana ucapan Yesus? Yohanes 1 Oke, ayat nanya ke 14. Yesus. Firman itu telah Coba. menjadi manusia. Pada mulanya coba, adalah mana firman. ucapan Yesus? Firman Coba. itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang terjadi. Jelas kan Bible. That's the Bible. The Bible Oke, is the mana? answer. Coba pakai ucapan Yesus sekarang. Kapan Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Coba pakai dalil, coba. Ini Ucapan firman Yesus. Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan. Kalau saya tanya, coba Anda tunjukkan Itu saya. Yohanes, itu kesaksian Yohanes, bre. Aku Pakai adalah kesaksian Allah Yohanes dan itu. Muhammad adalah utusanku. Ada tidak? Sama itu brother, apple to apple. Mau? Loh, kalau dalam Al-Quran, Coba Anda dalam tunjukkan. Al-Quran Nabi satu Muhammad dalil. utusan. Coba Anda tunjukkan satu dalil. Allah langsung berfirman. Aku adalah Wa ma Allah. arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adalah utusanku. Enggak ada brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa buktikan. Makanya jangan apple to apple. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran itu firman-Nya Allah. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Itu firman Allah atau Jibril? Kalau yang mengutus Yesus siapa? Apakah Allah Oke, sekarang saya nanya. apakah Yang Allah mengutus Yesus siapa? mengatakan Yang mengutus langsung? Yesus? Tidak ada Oke. satu ayat Allah berfirman secara langsung, kecuali ketika Musa. Tidak ada satu ayat Itu ada. pun Tuhanmu Di dalam itu. Demir dulu Bandanca dulu. Tuhanmu menerima firman juga, sama kok. Tuhanmu menerima firman juga. Masa Tuhan menerima firman Dia, dari dia Tuhan? menerima firman. Tadi saya sudah berulang-ulang. Wah, Oke, sebagai manusia. Sebagai manusia, berarti Tuhanmu manusia. tadi saya sudah katakan berulang-ulang, brother. Kok enggak Nah iya, paham sih? kamu kan mengatakan Yesus itu manusia, berarti Kristen mendoakan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah Oke, menjadi izin lagi Gurunda, Iya, di antara penegasan kita. lagi ini. Kita telah melihat Sebelum kemuliaannya, berpindah kita yaitu ke topik kemuliaan yang lain diberikan sama kepadanya Pak sebagai Logika. anak tunggal Bapak. Oke? Ban pengikut Ban Per, Halo? boleh mendengarkan saya? Oke, silakan. Ya, host gantian dong host. Tunggu dulu, ini Ban Per ini belum kelar. Nanti 5 menit lalu Anda mau nantinya. itu gantian. Biar Iya, karena kami belum closing ya. Betul. Dablo. Ya, kami belum closing. Sampai closing dulu. Belum selesai. Begini, Bang. Tunggu dulu Bang Dance. Siapa ini? Ban Per. Halo? Saya mau memberikan satu referensi di dalam Bible. Oke, Bahwa silakan. di sini jelas ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia ini siapa? Dia itu adalah Allah. Bukan Yesus. Allah yang telah menjelma menjadi manusia itu Yesus juga kan? Jadi kita putar sana sini tetap Yesus adalah firman yang nusul menjadi manusia atau Allah yang menjelma. Saya tanya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ya itu Ini adalah dia, ini siapa? Yesus itu adalah Allah, pasti dia tidak akan takluk kepada maut, tetapi sebagai manusia dia takluk kepada maut karena tapi maaf ya, dia tidak bisa ditaklukkan oleh maut karena dia memegang kunci maut. Buktinya dia apa? Dia hidup kekal. Ya, buktinya kan dia Buktinya hidup Yesus kekal. mati tidak, pernah mati tidak Yesus? Oke, dia pernah mati tetapi dia adalah akhirnya Saya apa? nggak bicara bangkitnya. Ya, Saya dia tanya, mati. Yesus pernah mati tidak? Orang kalau dia takluk dia oleh maut, dia tidak makin bangkit. Ya, orang kalau sudah Tidak, takluk di sini kan dia ini tidak bangkit. pernyataan Mungkin ini dia bangkit, tidak brother. pernah Itu- takluk. Artinya buktinya. tidak pernah mati walaupun semenit. Oh ya. Yesus Kalau pernah mati ya? Dia itu mati tapi bangkit karena dia telah menaklukkan Ya, maut. saya nggak bicara bangkit. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Iya betul. Dia satu-satunya Nah, berarti gagal ya. Gagal dia ini adalah Tuhannya Yesus. Dan seterusnya bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. buktinya Seorang pun yang tak dengarkan dulu. Oke. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, ini dia lagi. Apakah Yesus dilihat? Oke. Jadi saya akan jawab dua jawaban saya akan jawab ya. Jadi Yesus apa? tidak pernah takut maut karena dia telah mengalahkan Tunggu dulu maut. Bang, biar sekelar Yang kedua. dulu ini. Yang Satu kedua. ayat saya kasih. Ya, yang kedua, Allah itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Makanya Yesus datang sebagai manusia.
kalau Yesus datang sebagai Allah, pasti tidak Enggak ada, yang Bang. bisa Enggak ada yang bilang Yesus itu kucing. dengan Memang Yesus itu manusia. Face to face. Bang, Face to face. Bang, Karena dia datang dengarkan sebagai bunyi ayat manusia. ini, Bang. Dengarkan Ya. dulu, Bang. Ya. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus terlihat tidak? Yesus bisa dilihat karena dia datang sebagai apa? Utusan. Dia datang sebagai utusan, tetapi dia Selesai. Selesai. Artinya dengan ayat 1 ini, dua narasi saudara perkara Yesus itu adalah Allah itu terbantahkan oleh dalil ini. Pertama, Yesus pernah mati, sedangkan dia ini tidak pernah mati. Dan kedua, Yesus terlihat, dan sedangkan ayat dia ini tidak dapat dilihat. Loh. Sudah, Bang. Jadi dua narasi Yesus Anda yang itu telah terpatahkan menyatakan sudah. Udah. Nah, udah. Satu-satunya yang menakutkan maut adalah Yesus. Diam. Hanya satu-satunya yang Ya, menakutkan udah, maut muter-muter adalah nanti. Yesus. Karena dia Sudah, memegang kunci maut. Wahyu Sudah, pasal 1 Sir. ayat 18. Dia telah Udah, apa? Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Udah, gitu Ya, aja. dia berkuasa. Jadi Tuhanmu betul. dilahirkan, Ber. Ferry. Oke. Tinggal- Ini sudah Assalamualaikum. sudah Pak Dance, Pak Dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. closing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebentar, closingnya Monitor dulu. lagi, izinkan juga temannya ini kan ada juga Ustaz Dance dan ada juga Pak Logos untuk menambahkan supaya gantian ini ya, dua-duanya. ganti-gantian. Oke. Terima kasih atas Silakan. kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Bisa. Lanjut, Pak. Bisa. Bagus, Saya, bagus. ya, maaf ya, ini adalah TikTok saya yang baru, jadi belum bisa buka kamera. Oke. Kemanusiaan Yesus dilihat dari Matius pasal 3 ayat 16. Yesus dibaptis. Jadi dia disejajarkan dengan manusia. Dan berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 28, Yesus sendiri menyatakan bahwa Bapa lebih besar daripadaku. Nah, pada saat dia dibaptis, burung merpati yang turun dari surga ya hinggap kepada Yesus. Burung merpati lambang Roh Kudus. Jadi Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini jadi perantara antara Yesus dengan Allah. Jadi apa saja yang keluar dari mulut Yesus itu adalah ilham Roh Kudus. Ya. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu utusan Bapa. Nah, Kristen tidak mengerti bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Yesus yang menciptakan mujizat bukan berasal dari diri Yesus itu sendiri. Karena Yesus bilang begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, apa yang dia sampaikan, segala penghakiman itu berasal dari dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus adalah Bapa. Dan Bapa juga memberikan perantara. Sekali lagi, seperti saya sebutkan tadi, perantara antara Yesus dengan Allah adalah Roh Kudus itu sendiri. Lalu selanjutnya, dalam peristiwa pembaptisan, ya, ada suara dari surga. Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Mana? Ini menunjukkan bahwa setelah Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, lalu pekerjaan itu dia lakukan. Ayat di sini. Nah, segala potensi yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Dan Yesus di sini hanya penerima firman. Sedangkan yang berfirman itu adalah Allah itu sendiri. Berdasarkan Matius pasal 4 ayat 4. Nah,
Saya mau bertanya. Kesimpulannya di sini, ya, Yesus pendek. di dalam Yesus itu ada dua hal. Roh Yesus dan utusan dari Allah, yaitu Bisa Roh saya menanggapi nggak? Kudus. Ya,